Pernah kepikiran nggak sih apa yang bikin sebuah buku itu jadi fenomena di seluruh dunia? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik sampul buku Berani Tidak Disukai. Pasti sering lihat sampul ini kan? Di toko buku, di media sosial, di mana-mana. Tapi apa sih sebetulnya isi di balik judul yang kedengarannya provokatif ini? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Setiap elemen di sampul ini, mulai dari pilihan kata sampai kutipannya, itu semua dirancang buat ngejawab pertanyaan ini. Dan tentunya bikin kita makin penasaran. Oke, kita mulai dari petunjuk pertama yang dikasih sama sampulnya, asal-usul buku ini. Karena disinilah letak klaimnya yang paling berani. Coba deh perhatiin, sampulnya langsung bilang kalau ini adalah fenomena dari Jepang. Bukan sekedar buku self-help biasa. Jadi ada kesan misterius dan otentik gitu kan? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, judulnya itu sendiri. Yuk kita bedah satu persatu frasa yang kesannya paradoks ini, yang udah bikin banyak banget orang ngobrolin buku ini. Kita mulai dari kata berani. Ini tuh bukan soal jadi nekat atau suka cari gara-gara ya, tapi lebih ke soal punya kekuatan dari dalam diri buat pegang prinsip, bahkan saat itu rasanya susah banget. Dan di sini nih kerennya, sampulnya secara cerdas ngasih lihat hubungan ke akarnya di Jepang. Ngingetin kita lagi kalau keberanian itu emang jadi fondasi dari filosofi buku ini. Tapi yang paling menarik justru ada di kata tidak. Kata kecil ini yang jadi kuncinya. Bukan berani disukai, tapi berani tidak disukai. Perbedaannya tipis, tapi dampaknya besar banget. Dan akhirnya kita sampai di kata yang mungkin paling bikin kita semua ketar-ketir, disukai. Ya, kata ini kan langsung nyentuh kebutuhan dasar kita sebagai manusia buat diterima dan divalidasi sama orang lain. Jadi, intinya begini, judul ini bukan nyuruh kita buat sengaja bikin orang nggak suka. Bukan, tapi lebih ke punya kekuatan batin buat menerima fakta bahwa ya, nggak semua orang bakal suka sama kita. Dan itu nggak apa-apa, disitulah letak kebebasannya. Nah, sekarang kita lihat gimana sampulnya pakai perbandingan yang cerdas banget buat bikin ide yang agak rumit ini jadi langsung gampang dipahami. Kutipan dari Hello Giggles ini jenius banget sih. Ini bukan sekedar pujian, tapi ini adalah penjelasan sempurna cuma dalam beberapa kata. Marie Kondo, tapi untuk jiwa. Langsung kebayang kan? Yuk kita bandingin langsung. Kalau Marie Kondo bantu kita beresin rumah dari barang-barang yang menumpuk, buku ini tujuannya sama, tapi buat pikiran kita. Membersihkan sampah berupa kebutuhan akan validasi dari orang lain yang sebenarnya nggak perlu. Oke, jadi kalau kita berhasil menemukan keberanian ini, terus apa? Apa hasil akhirnya? Apa sih yang dijanjikan buku ini buat kita? Mari kita lihat. Kerennya, sampulnya nggak cuma ngasih janji manis, tapi juga ngasih peta jalannya. 3 langkah yang kelihatannya simple, tapi bisa membawa kita ke perubahan yang luar biasa dalam hidup. Dan inilah yang bikin buku ini jadi begitu powerful. Buku ini memposisikan dirinya bukan cuma sebagai bahan bacaan yang inspiratif, tapi sebagai sebuah panduan, cetak biru, untuk hidup yang lebih bahagia dan otentik. Dan di bagian akhir, sampulnya melakukan sesuatu yang brilian. Fokusnya dialihkan, bukan lagi soal bukunya, tapi soal kita, para pembaca. Pesan pemasarannya diubah jadi sebuah panggilan personal. Sampulnya langsung ngomong ke kita. Jutaan orang sudah merasakan manfaatnya. Ini kan semacam social proof yang kuat banget, yang bikin kita mikir, masa sih aku enggak? Dan kemudian kita ditinggalkan dengan satu kalimat terakhir yang menantang. Sekarang, giliran Anda. Pertanyaan ini, jawabannya nggak ada di dalam buku. Jawabannya ada di diri kita masing-masing.